Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, warga jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Pagi hari ini, saya berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dalam semangat yang baru di minggu yang baru ini, dan juga senantiasa ada di dalam sukacita bersama dengan keluarga, karena kita akan beribadah dalam rumah tangga kita masing-masing pada hari ini, dan kita sama-sama akan mendengar, menghayati firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam peribadahan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kedua ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan pada hari ini terambil dari kitab Ratapan, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun saya tidak akan membacakan ayat demi ayat untuk mempersingkat video pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dapat membaca bersama-sama dalam keluarga sehingga semua terlibat di dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ada 3 poin yang dapat kita lihat secara seksama di dalam perikop pada hari ini. Yang pertama, tolong Bapak Ibu dan saudara anak-anakku perhatikan di dalam ayat yang pertama dari perikop ini. Dikatakan di ayat yang pertama, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Ada satu perubahan yang terjadi dalam kehidupan Yerusalem dan juga masyarakat atau manusia-manusia yang ada di dalamnya. Sebelumnya mereka menjadi kota yang megah, kota yang penuh dengan kemakmuran, kota yang ada dalam kejayaan karena menjadi kota doa dan kota Allah. Lalu kemudian ketika bangsa ini dijajah, bangsa ini diperbudak oleh bangsa lain, maka berubahlah situasi kehidupan yang mereka alami. Kota Yerusalem menjadi kota yang gelap, kota yang sunyi, kota yang tidak lagi memiliki kehidupan, kota yang tidak lagi dapat menampakkan cahaya, keagungan dan kemegahan Allah di dalamnya. Yang kedua, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem sebelumnya menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi rekan di dalam kehidupan yang mereka jalani bersama. Namun ketika bangsa Israel atau Yehuda ini dijajah, mereka mengalami satu keadaan yang berbeda dari apa yang mereka alami dalam hidup. Maka bangsa-bangsa lain kemudian juga menjadi seteru, yang tadinya teman, tadinya sahabat, tadinya rekanan, kemudian menjadi musuh bagi bangsa Israel, bagi Yehuda. Dan poin yang ketiga yang dapat dicatat di dalam perikop pada pagi hari ini adalah bahwa ada keadaan yang membuat Tuhan ditempatkan pada satu keadaan yang menciptakan kemelaratan dan kesengsaraan hidup umat. Saudara-saudara, ini poin yang penting karena sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin di dalam kitab Habakuk, di mana Habakuk juga mengalami keadaan yang hampir mirip dengan apa yang dialami oleh Yehuda di Yerusalem. Mereka kecewa karena mereka menganggap Allah hanya berdiam, Allah tidak bertindak, Allah tidak melakukan dan menunjukkan kuasanya dalam kehidupan umat pilihan itu. Allah ditempatkan sebagai biang dari kesengsaraan hidup umat. Dan saudara bisa juga membaca di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat 16 atau dalam kitab
Nabi Yehezkiel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-4. Kesengsaraan, kemelaratan, kesedihan, kedukaan Israel diyakini oleh segelintir orang bahwa diakibatkan oleh Tuhan Allahnya sendiri. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, tampaklah bagi kita bersama saat ini bahwa 3 poin tadi membuat keadaan Israel dan Yerusalem berubah secara total. Sebelumnya, peribadahan dilaksanakan di kota ini, di bait Allah yang agung, yang akbar, yang besar. Para imam-imam memimpin ritual, memimpin peribadahan dengan keramaian umat yang datang untuk beribadah. Kemudian berubah menjadi kota yang sepi, sunyi, kelam, dan gelap. Bangsa-bangsa yang sebelumnya adalah sahabat, kemudian berbalik menjadi seteru, menjadi musuh bagi Israel. Dan yang paling fatal adalah mereka menempatkan Allah sebagai subjek dari kemelaratan hidup mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya kitab ini mau menunjukkan sebuah tangisan, sebuah ratapan, sebuah penyesalan terhadap apa yang telah dialami oleh Israel, oleh Yehuda di Yerusalem. Apa yang menjadi sebab dari semuanya ini? Apa yang menjadi bagian yang melandasi terciptanya perubahan-perubahan di dalam kehidupan umat Allah itu? Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita perhatikan ayat 14 dalam perikop kita. Dikatakan di dalam ayat 14, segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Di ayat 14 kita mencatat bahwa apa yang menjadi faktor terjadinya perubahan, kejatuhan, bahkan keruntuhan bait Allah dan kota Yerusalem adalah pelanggaran dan dosa manusia. Mereka tidak lagi menempatkan Allah sebagai kekuatan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi menempatkan Tuhan dalam kesucian dan kesakralannya. Mereka tidak lagi percaya pada kuasa Allah yang hebat itu, karena lebih mementingkan apa yang mereka anggap menjadi kekuatan di dalam diri mereka. Saudara-saudara, ketika kita mencermati dan kita mengimani firman Tuhan ini, maka ada satu hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus kemudian kita garis bawahi, bahwa tidak selamanya kesengsaraan, masalah, pergumulan itu hadir karena Allah merancangkan itu atas kita. Tidak selamanya penyakit dan juga virus-virus yang saat ini begitu menakutkan kita hadir dalam kehendak Allah. Kita harus jujur pada diri kita. Kita harus mengakui dengan tepat bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan tidak terlepas dari perilaku dan karakter hidup yang kita bangun. Karena itulah kita peratapan mengakui dengan jujur di ayat 14 bahwa karena pelanggarankulah maka kuk yang berat ini diletakkan di atas pundakku, di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku.
Ada pengakuan bahwa pelanggaran, dosa, dan kesalahanlah yang senantiasa menjadi bagian yang menciptakan perubahan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Kristus Tuhan, maka dengan melihat secara tepat firman Tuhan pada hari ini, kita juga mau mengakui bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup kita tidak terlepas dari perilaku, dosa, dan pelanggaran yang kita kerjakan dalam kesadaran ataupun dalam ketidaksadaran di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan saya mau katakan, virus yang terjadi pada hari ini, virus COVID-19 yang membuat kita harus terpisah seperti ini, tidak ada di dalam persekutuan, tidak ada di dalam kebersamaan, kita dibatasi dengan video ini. Itu juga menjadi hal yang harus digarisbawahi dan harus dipertanyakan kepada diri kita masing-masing. Mungkinkah ini semua terjadi karena pelanggaran, karena dosa kita, karena kita sudah tidak lagi hidup di dalam kekuatan Allah, karena kita sudah hidup jauh dari Tuhan, kita sudah hidup jauh dari kekuatan dan kuasa Allah. Mungkinkah keadaan ini juga tercipta karena kita terlalu mengandalkan diri kita, kekuatan kita, bahkan ego yang kita miliki. Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui kitab Ratapan ini, kita bersama-sama ingin diajak untuk masuk dalam sebuah introspeksi di Minggu Prapaskah yang kedua ini, di mana Kristus, Tuhan, Allah, dan sumber hidup yang telah menanggalkan kekuasaannya sebagai Allah, Ia mau turun menjadi manusia. Ia mau menjadi sama dengan kita. Ia mau terhina karena kita. Bahkan ia mau mati untuk kita. Kesengsaraan, penderitaan yang dialami oleh Kristus tentu berbeda dengan kesengsaraan dan penderitaan yang saudara dan saya alami. Perbedaannya adalah bahwa Kristus rela untuk menderita demi menyelamatkan dan menebus dosa kita. Ia tidak berdosa, ia tidak melakukan pelanggaran, sehingga ia harus mengalami penderitaan. Justru dengan penderitaannya lah ia mau mengangkat seluruh penderitaan yang saudara dan saya alami dalam hidup ini. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam menjalani masa-masa sengsara Kristus, kita mau menghayati bagaimana penderitaan Kristus itu juga mengubah kita. Penderitaan Kristus itu membuat kita menjadi manusia-manusia yang baru. Penderitaan dan kematian yang Kristus alami dan Kristus rela jalani untuk kita, Dia menjadi pembaharuan dalam kehidupan seluruh umat, terlebih saudara dan saya. Karena itu, kalau Israel harus menderita karena dosa mereka, maka Kristus menderita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita jalani minggu sengsara ini dengan iman. Meskipun situasi, keadaan yang kita alami belum membaik, kita masih mendengar di pemberitaan-pemberitaan, kita masih mendengar di media-media sosial dan juga membacanya secara detail bahwa kematian dan pengaruh dari virus COVID-19 begitu menggegerkan dunia. Kadangkala kita menjadi takut, kadangkala kita menjadi khawatir, kadangkala kita putus harapan. Namun firman Tuhan hari ini mau menegaskan buat kita bersama, jangan pernah mundur dari perjalanan hidup dan iman kita. Yakinilah bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, selalu ada kekuatan yang diberikannya.
Percayalah bahwa ketika saudara dan saya menjalani proses hidup ini bersama-sama dengan Allah kita, Ia tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi catatan dari kitab Ratapan menarik untuk kita semua. Mari kita ada di dalam introspeksi diri. Mari kita ada di dalam pengakuan. Mari kita ada di dalam kesadaran diri untuk mengakui bahwa dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan kita dengan sesama, kadangkala Ia harus menghadirkan dan harus menciptakan situasi-situasi yang merubah kehidupan kita. Karena itu, marilah kekasih Tuhan, di minggu yang kita nikmati hari ini, firman Tuhan mau mengatakan buat kita semua, mari kita tunduk, mari kita sujud, mari kita berdoa mohon ampun dari Tuhan. Kita memohon kekuatannya, kita memohon belas kasihan Allah. Kita memohon biarlah kehidupan yang kita jalani hari lepas hari tidak menjadi kehidupan yang dibangun di atas keegoan, kesombongan, keangkuhan, dan juga mengandalkan kekuatan diri kita. Tapi biarlah kekuatan Allah menjadi sesuatu yang mendorong kita untuk terus melangkah maju ke depan. Karena di dalam pengakuan, di dalam pertobatan, Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Allah akan mengangkat kita. Dia akan memberikan kepada kita kelegaan yang kita harapkan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari terus berjalan dengan Kristus Tuhan. Mari terus pegang tangannya. Mari terus melangkah tanpa menoleh ke belakang. Karena masa depan hidup kita ada di depan, bukan di belakang. Mintalah hikmat dari Allah, supaya kehidupan yang kita jalani tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang membawa dampak dan perubahan bagi diri kita maupun bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin kita sama dengan Yerusalem yang runtuh hari ini, tetapi ketika pengakuanmu, ketika permohonanmu dinaikkan kepada Allah, maka Ia mengubah kita menjadi kota yang megah, menjadi hidup yang berkemenangan di dalam kasih-Nya. Selamat menjalani hidup saudaraku, selamat hari Minggu, selamat menikmati kebersamaan di tengah rumah tangga dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati saudara, memberkati Bapak Ibu, anak-anakku di dalam kehidupan yang kita jalani ke depan. Amin.